Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Vino, ikuti analis dari Indo Premier Sekuritas. Berikut ini akan kami sampaikan update dari pembukaan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini yang kembali lagi melanjutkan tekanan jual pada closing market kemarin minus 1% dan sekarang melemah sekitar 0,36%, sudah meninggalkan level psikologisnya 6.000, tepatnya di 5.990 untuk pergerakan IHSG. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Mas Mino. Mas Mino, ini tadi sudah disampaikan beberapa emiten update dan ini juga kita lihat ada beberapa yang Anda highlight juga ya untuk sektor pertambangan. Begitu ada Antam, Inco yang justru diburu oleh para investor asing begitu dengan melakukan net buy. Bagaimana analisis Anda begitu di tengah juga pelemahan IHSG saat ini? Ya, cukup menarik ya, sepekan terakhir kedua saham tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan. Nah, ini sebenarnya juga tidak terlepas dari harga nikel ya yang kembali rebound ya setelah beberapa waktu lalu itu mengalami tekanan. Nah, ke depan memang prospek dari harga nikel diprediksi masih cukup baik ya, terutama dengan pengembangan mobil listrik, kemudian tentunya dengan pemulihan ekonomi global juga akan permintaan akan nikel juga akan naik ya, karena dia diproduksi untuk stainless steel gitu. Salah satu indikator yang mungkin menjadi benchmark adalah tembaga mungkin. Nah, itu juga harganya juga udah mengalami kenaikan. Jadi saya pikir ini memang cukup menarik ya, Mas Pras. Asing kembali masuk ke dua saham tersebut, artinya mereka memang kelihatannya cukup optimis ya terhadap prospek ke depannya gitu. Baik, kalau kita cermati satu persatu, Antam yang kita lihat hari ini justru mengalami tekanan jual begitu ya, minus 0,7%. Anda melihat bagaimana justru peluang untuk kita melakukan aksi beli dengan penguatan yang Anda katakan masih ada rebound untuk pergerakan dari Antam? Ya, untuk Antam sendiri memang menjadi salah satu trading ide hari ini ya. Jadi kita sarankan untuk buy on weakness dengan kisaran support di 2510 dan resist di 2610. Baik, range antara 2510 kemudian 2610 ini dalam jangka waktu berapa lama bisa ditempuh? Kalau untuk rekomendasi ini lebih ke trading ya Mas. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang mau invest itu juga kita masih cukup merekomendasikan untuk Antam. Baik. Kita target price, kita rekomendasi kita masih buy, target kita ada di harga sampai akhir tahun itu di 3.500 gitu. Jadi 3.500, wow. Ya betul, target kita masih di situ gitu, jadi belum mengalami revisi. Baik, justru di tengah pelemahan yang semakin dalam 2.510 sekarang untuk Antam minus 1,18%, justru kita bisa melakukan cicil beli sampai menuju level supportnya di 2510. Ya, untuk trading hari ini kita prediksi kisarannya di situ gitu, jadi bisa dimanfaatkan untuk itu. Tadi bertolak dari pergerakan sepekan kemarin ya, itu sebenarnya untuk harga Antam kan trennya sebenarnya udah mulai bullish ya, artinya mulai ada sinyal-sinyal yang cukup baik gitu. Jadi hari ini ketika koreksi itu tentunya bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness buat teman-teman yang trading, ataupun mungkin teman-teman yang misalnya mau invest ya jangka panjang itu juga bisa dilakukan cicil beli gitu. Oke, cicil beli untuk trading jangka pendek juga ada peluang ke 2610 nantinya, kemudian untuk yang jangka panjangnya juga sampai dengan akhir tahun cukup menjanjikan sampai dengan 3.500 tadi ya Mas Mino. Ya, itu proyeksi ya Mas. Jadi. Betul. Tapi kalau kita lihat secara tren pergerakan grafiknya saja deh, chart begitu dalam pergerakan satu bulan, memang kan mulainya tanggal 5-6 Juli kemarin ya, di awal bulan inilah kenaikan yang signifikan dari pergerakan Antam. Anda melihat ini area-area overbought dari pergerakan Antam sehingga nanti rawan profit taking, atau justru penguatan akan kembali lagi terjadi begitu rebound untuk pergerakan Antam? Ya, kemarin kan sempat menyentuh resist di sekitar 2.660 ya Mas. Itu setelah rally sejak awal bulan Juli, bulan Juli ya. Nah, 2 hari terakhir mengalami koreksi, tapi kalau kita lihat itu koreksinya relatif cukup wajar ya, artinya itu tren kenaikannya yang dimulai di awal Juli kemungkinan masih nanti akan berlanjut gitu. Jadi koreksinya hanya sementara. Baik, hanya koreksi sementara saja, nanti peluang rebound lagi ke terdekat di 2610 dulu ya. Iya betul. Baik, itu dia untuk Antam, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel. Dan selanjutnya
emiten update ada Inco juga ini yang sama-sama juga diburu oleh investor asing. Nah, kalau Inco bagaimana? Apakah strateginya sama? Ya, Inco kurang lebih sama ya, karena memang produknya juga sama. Jadi kita untuk hari ini kita rekomendasikan trading untuk Inco, buy on weakness juga. Supportnya ada di 5.100, resistnya ada di 5.300. Oh, nah, kalau misalnya teman-teman yang mau invest, kita juga masih cukup optimis ya terhadap Inco, karena ini kan satu produk dengan Antam. Baik. Jadi kita juga untuk invest kita masih merekomendasikan buy ya, targetnya cukup tinggi kita di level harga 6.000. Target pas akhir tahun 6.000 untuk Inco? Iya, betul. Wow, berarti tidak jauh berbeda dengan Antam. Untuk short term trading juga oke, apalagi untuk menengah panjang paling tidak sampai dengan akhir tahun juga masih menjanjikan peluang cuan yang bisa didapatkan begitu ya Mas Mino? Iya, betul. Baik, itu dia untuk Antam, Inco yang juga bisa menjadi pilihan investasi bagi Anda, dan pilihan investasinya juga kami kembalikan kepada Anda untuk menentukan pilihan apakah Antam, Inco, ataupun nanti di segmen berikutnya kita akan bahas.